1814080076. Saya berasal dari jurusan Tadris IPA Fisika B Angkatan 18 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baik, tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah biofisika dengan dosen pembimbing Ibu Milestari SPD MSI. Nah, untuk topik pertama yaitu kita akan membahas tentang biomekanika. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besaran yang dimiliki oleh benda yang dapat dinyatakan dalam suatu satuan dengan menggunakan alat ukur. Sistem satuan itu terbagi menjadi dua, adanya besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan adalah pembanding atau patokan dalam melakukan pengukuran terhadap satu besaran dan merupakan nama atau istilah yang diberikan untuk mengukur besaran tersebut. Nah, besaran di sini terbagi menjadi dua, adanya besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran dalam satuan sistem internasional yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran lain dalam pengukuran yang semuanya terbentuk dari penggabungan dua atau lebih besaran pokok. Nah, kita selanjutnya yaitu tentang hukum dasar fisika atau Newton. Pengertian dari hukum dasar fisika atau Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Nah, bunyi hukum Newton itu terbagi menjadi tiga, adanya hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga. Hukum Newton pertama adalah jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan dengan tetap kecepatannya. Sedangkan bunyi hukum Newton kedua adalah percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Sedangkan bunyi hukum Newton ketiga adalah ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Selanjutnya yaitu tentang konsep gerak, gaya, dan jenisnya. Pengertian gerak. Pengertian gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap suatu titik acuan tertentu. Nah, di sini ada 5 jenis gerak. Yang pertama adanya gerak lurus, gerak parabola, gerak melingkar, gerak beraturan, dan yang terakhir itu gerak berubah beraturan. Nah, sedangkan pengertian gaya adalah tarikan atau dorongan yang memiliki arah tertentu. Alat yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya gaya disebut dengan dinamometer. Satuannya adalah Newton. Nah, di sini terdapat 6 jenis gaya. Yang pertama adanya gaya magnet, gaya listrik statis, gaya otot, gaya gravitasi bumi, gaya begas, dan gaya gesekan. Selanjutnya kita masuk ke gaya dalam tubuh. Gaya pada tubuh dalam keadaan statis. Tubuh dalam keadaan setimbang, sistem otot dan tulang dari tubuh manusia bekerja sebagai pengupil. Nah, di sini terdapat 3 sistem pengupil. Yang pertama, kelas pertama sistem pengupil, yang kedua, kelas kedua sistem pengupil, dan yang ketiga, kelas ketiga sistem pengupil. Selanjutnya yaitu tentang konsep gaya gesekan dan desain gaya gesek pada tubuh. Konsep gaya gesek adalah bila dua benda dalam keadaan bersentuhan, maka keduanya dapat saling mengerjakan gaya gesek. Gaya gesek dalam tubuh, yang pertama, salah satu fungsi yang sangat penting dari kantong perikardial yang menyelubungi jantung adalah menjaga agar membran tetap terpisah dan tidak saling bergesekan akibat friksi yang berasal dari dentuman jantung. Yang kedua, cairan sinovial mengurangi friksi dengan cara bertindak sebagai pelumas atau penurun friksi antara ujung-ujung tulang yang dilapisi kartilago pada sendi sinovial, misalnya sendi lutut. Nah, selanjutnya yaitu tentang konsep momen gaya. Momen gaya disebut juga dengan torsi, adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut berotasi terhadap porosnya. Momen gaya timbul akibat gaya yang bekerja pada benda tidak tepat pada pusat massa. Selanjutnya yaitu tentang teori kesetimbangan benda tegar pada tubuh. Kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum benda tegar sama dengan 0. Artinya, jika awalnya benda tegar tersebut diam, maka ia akan tetap diam. Namun, jika awalnya benda tegar tersebut bergerak dengan kecepatan konstan, maka ia akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Selanjutnya
Selanjutnya yaitu konsep momentum dan momentum pada tubuh. Pengertian momentum. Momentum adalah kecenderungan benda yang bergerak dalam melanjutkan gerakannya dengan kelajuan yang konstan. Momentum juga merupakan besaran yang berhubungan dengan massa dan kecepatan suatu benda. Berarti, momentum adalah besaran vektor yang merupakan perkalian dari kecepatan dan massa dari suatu partikel atau benda. Nah, sedangkan momentum pada tubuh, contohnya orang melompat dari perahu. Momentum perahu mundur ke belakang sama dengan momentum orang yang melompat ke depan. Selanjutnya yaitu tentang menguraikan kekekalan energi dalam tubuh. Persamaan ini merupakan pernyataan dari hukum pertama termodinamika yang menganggap bahwa tidak ada makanan atau minuman yang masuk dan tidak ada feses atau urin yang dikeluarkan selama interval waktu bersangkutan. Nah, selanjutnya yaitu tentang menguraikan prinsip pesawat sederhana dalam tubuh manusia. Nah, prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia adalah seperti sebuah pengungkit, di mana tulang sebagai lengan, sendi sebagai titik tumpu, dan kontraksi atau relaksasi otot memberikan daya untuk menggerakkan bagian tubuh. Nah, selanjutnya yaitu tentang menguraikan konsep elastisitas pada sarang laba-laba. Faktanya, yang pertama itu laba-laba selalu membuat jaringan dengan bentuk seperti lingkaran. Yang kedua, laba-laba dapat mengetahui bahwa ada mangsa yang terperangkap dalam jaringnya. Nah, sedangkan konsep elastisitas pada sarang laba-laba itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adanya stres atau tekanan, yang kedua strain atau regangan, yang ketiga adanya modulus elastis. Nah, itu tadi merupakan materi pertama dengan topik biomekanika. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.